Qatar dan Arab Saudi bikin malu Asia, harusnya timnas Indonesia yang lolos Piala Dunia 2026. Demi hargai timnas, alasan John Hartman tidak nonton Piala Dunia 2030. Kapten timnas Indonesia masuk top 4 bek termahal Asia. Dean Zandbergen buka pintu gabung klub tanah air. Semakin informasi selengkapnya sebagai berikut. Kapten timnas Indonesia masuk top 4 bek termahal Asia. Panggung sepak bola benua kuning dipaksa tunduk pada pembuktian berkelas dari sang pemimpin lini belakang skuad Garuda. Konsistensi performa bintang 5 yang ia tunjukkan di kompetisi elit Eropa terbukti mendongkrak nilai tawar komersialnya secara drastis. Berdasarkan pembaruan data statistik pasar terkini, pemimpin utama lini belakang kita secara resmi berhasil menembus jajaran elit palang pintu paling bernilai di Asia. Perlu diketahui, lonjakan harga Jay Noah Itzas ini tidak lepas dari penampilan apiknya bersama Sassuolo sepanjang musim 2025-2026. Bek berusia 25 tahun tersebut mencatatkan 35 penampilan sebagai starter di Serie A dengan total 3.063 menit bermain serta rating rata-rata 6,49. Bahkan, media Sassuolo News menempatkan Itzas dalam daftar rapor tertinggi semusim dengan nilai 9, sejajar dengan Ismail Kone, Armand Lauriente, dan pelatih Fabio Grosso. Berkat performa fenomenal tersebut, kini market value Itzas meroket hingga 14 juta euro atau setara 243,34 miliar rupiah, yang membuat sang kapten timnas Indonesia masuk top 4 bek termahal Asia. Nilai fantastis ini menyamai bek Jepang di Bayern Munchen Hiroki Ito yang berada di peringkat ketiga, serta mengungguli bek Parma asal Australia Alessandro Cirsati di posisi kelima dengan nilai 208,58 miliar rupiah. Sementara posisi puncak masih ditempati Abdulkadir Kusanov dari Uzbekistan di Manchester City, disusul bek Korea Selatan milik Bayern Munchen Kim Min-jae di peringkat kedua. Pencapaian bawah ini menjadi bukti sahih bahwa kualitas pemain Indonesia kini bukan lagi komoditas lokal, melainkan pilar pertahanan berharga mahal yang diakui di level tertinggi internasional. Dean Zandbergen buka pintu gabung klub tanah air. Lantai bursa transfer domestik kembali memanas lewat sinyal kejutan yang dikirimkan oleh salah satu penyerang keturunan potensial di Eropa. Di tengah teka-teki proses naturalisasinya yang dinantikan publik, sang juru gedor diaspora secara terbuka mulai membuka pintu untuk merumput di kompetisi sepak bola tanah air pada masa mendatang. Seperti mana diketahui, nama Dean Zandbergen sejatinya sudah lama dikaitkan dengan rumor naturalisasi skuad Garuda sejak era Sintayong, di mana proses administrasinya kini tengah diurus oleh sang ayah. Di tengah penantian tersebut, spekulasi masa depannya semakin menarik perhatian setelah dirinya berbincang bersama Yusa Nugraha mengenai peluang berkarir di Indonesia. Zandbergen mengakui sering mendengar cerita positif dari mantan rekan setimnya di Belanda, Job van der Aert, yang menyukai atmosfer di PSM Yogyakarta, serta Dion Mark yang baru saja merayakan gelar juara bersama Persib Bandung. Atmosfer fanatik dan kultur sepak bola yang berbeda dari Eropa tersebut diakui sangat memikat hatinya. Meski belum berniat hijrah dalam waktu dekat, Zandbergen tidak menutup kemungkinan untuk mencicipi atmosfer Super League kelak. Mocht ik het op oudere leeftijd nog kunnen en er komt een club uit Indonesië, dan zou ik dat zeker niet gelijk afslaan, denk ik. Ketika disinggung mengenai klub favorit, striker berpostur 188 cm ini sempat bersikap diplomatis karena khawatir memicu perselisihan antar supporter. Namun, pada akhirnya ia menyebut Persib Bandung sebagai klub yang besar dan indah, disusul Bali United yang dikenal rutin merekrut pemain asal benua biru. Qatar dan Arab Saudi bikin malu Asia, harusnya timnas Indonesia yang lolos Piala Dunia 2026. Panggung Piala Dunia 2026 menyisakan luka mendalam bagi wajah sepak bola Asia. Dua raksasa Timur Tengah yang lolos dengan segudang kontroversi
kini justru hancur lebur dan dinilai mencoreng nama baik benua kuning di level internasional. Performa buruk mereka memicu gelombang kritik tajam dari netizen global yang menilai bahwa skuad Garuda Indonesia jauh lebih layak berada di sana berkat daya juang Spartan yang mereka miliki. Perlu diketahui, penderitaan yang dialami Qatar dan Arab Saudi di Piala Dunia 2026 dianggap sebagian fans sebagai karma atas hak istimewa yang mereka dapatkan dari AFC selama babak kualifikasi putaran keempat. Saat itu, dua negeri sultan tersebut ditunjuk sebagai tuan rumah tanpa proses bidding yang terbuka, bahkan diberi kemewahan jadwal yang sangat longgar. Ketika timnas Indonesia harus terkuras fisiknya karena dipaksa bermain 2 kali dalam 3 hari melawan Irak dan Arab Saudi, kubu Arab Saudi justru diuntungkan dengan jeda 6 hari yang sangat ideal. Ditambah berbagai keputusan wasit yang dinilai berat sebelah, duo Timur Tengah ini melenggang mudah ke putaran final. Namun, minimnya kualitas asli membuat Arkam Afif dan Salem Al-Dawsari CS tampil mediocre ke turnamen sesungguhnya. Qatar luluh lantak digulung Kanada 6 gol tanpa balas, sementara Arab Saudi digulung Spanyol dengan skor telak 4-0. Fakta tragis ini menjadi bukti sahih bahwa privilege karpet merah dan sokongan penuh federasi mungkin bisa memuluskan jalan menuju turnamen dunia, tetapi di atas lapangan hijau sesungguhnya, mentalitas Spartan dan kualitas asli tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Demi hargai timnas, alasan John Hartman tidak nonton Piala Dunia 2030. Sebuah pengorbanan berkelas dipertontonkan arsitek timnas Indonesia John Hartman. Di tengah gegap gempita turnamen akbar dunia yang sedang berlangsung saat ini, juru taktik asal Inggris tersebut justru memilih menutup mata dan menolak menontonnya demi menjaga marwah perjuangan serta menghargai komitmen tinggi anak asuhnya. Perlu diketahui, komitmen profesionalitas tingkat tinggi serta ketegasan visi jangka panjang ini dideklarasikan langsung oleh Hartman usai dirinya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor. Hartman mengaku sangat terhormat atas pertemuan tersebut dan mengungkapkan bahwa sang presiden sangat menyukai sepak bola layaknya 280 juta rakyat Indonesia lainnya yang terobsesi melihat Garuda terbang tinggi di pentas global. Bagi Hartman, fokusnya saat ini hanya tertuju pada satu titik, yaitu bekerja keras memastikan segala persiapan berjalan sempurna agar Indonesia mampu menembus Piala Dunia 2030. Ia menegaskan bahwa obsesi besar yang dibangun setiap hari ini adalah demi sebuah pencapaian yang diyakini akan mengubah wajah sepak bola tanah air untuk selamanya. Beruntung, dukungan penuh pemerintah RI selalu berada di belakangnya demi membangun timnas Indonesia yang jauh lebih hebat ke depannya. Hartman menyadari misi besar ini membutuhkan sokongan kolektif dari seluruh elemen bangsa. Kini, menarik menanti bagaimana tangan dingin sang arsitek mewujudkan mimpi besar membawa Garuda terbang tinggi di panggung dunia.